أشهد أن لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita semua nikmat. Adapun nikmat yang terbesar yang kita dapati hari ini ialah nikmat kesempatan. Kesempatan untuk masih bisa menikmati setiap udara segar yang kita helas setiap paginya ketika kita terbangun dari tidur. Kesempatan untuk bertemu dengan para guru, teman-teman yang soleh, dan banyak nikmat kesempatan yang lainnya yang sudah seharusnya kita syukuri. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Bersyukur bukan hanya dengan ucapan saja, mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan perbuatan, yaitu dengan kita memperbanyak beribadah dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, berbicara mengenai ibadah, tentunya ada hal yang harus kita persiapkan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Adapun yang harus dipersiapkan itu adalah ilmu. Kenapa ilmu? Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, orang yang beramal tanpa ilmu itu bagai orang yang berjalan tanpa ada penuntun. Sudah dimaklumi bahwasanya orang yang berjalan tanpa penuntun akan mendapatkan banyak kesulitan dan sulit untuk selamat. Al-Hasan Al-Basri juga berkata, orang yang beramal tanpa ilmu itu seperti orang yang berjalan tanpa ada bukan di jalan sebenarnya, yang hanya membuat banyak kerusakan dibanding manfaatnya sendiri. Kenapa demikian? Karena ibadah yang dilakukannya ini tidak berlandaskan dengan ilmu, seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia beribadah mengedepankan hawa nafsu belaka, sedangkan kita tahu bahwasanya kita diperintahkan untuk beribadah sesuai apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya ibadah yang sia-sia saja ketika kita beribadah tanpa dalil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan dari ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Di sini pentingnya menuntut ilmu, teman-teman sekalian, agar kita bisa membedakan mana ibadah yang benar dan berpahala untuk dikerjakan, mana ibadah yang tidak. Karena sejatinya ibadah yang kita lakukan jika tidak ada perintah dari Nabi, maka akan sia-sia. Teman-teman yang dirahmati Allah, dalam beramal soleh tentunya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa, dan sifat takwa ini hanya bisa diraih dengan kita menuntut ilmu. Allah Ta'ala berfirman, "Innama yataqabbalallahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, tafsiran yang paling tepat pada ayat ini ialah bahwasanya amalan yang Allah terima hanyalah amalan dari hamba yang mengharapkan ridha Allah saja, yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini yang didasari dengan ilmu. Imam Bukhari merupakan ulama hadis terkemuka. Beliau membuat bab dalam kitab sahihnya, Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal Amal, ilmu sebelum berkata dan berbuat,
yang merupakan kesimpulan yang beliau ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Muhammad ayat 19, yang artinya ilmuilah, maka ilmuilah, ketahuilah bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan mohonlah ampunan bagi dosamu. Yang dimaksud oleh Imam Bukhari bahwa ilmu adalah syarat benarnya suatu perkataan dan perbuatan. Suatu perkataan dan perbuatan itu tidak bisa dibenarkan kecuali dengan ilmu terlebih dahulu. Oleh sebab itu, ilmu sangat penting didahulukan dari ucapan dan perbuatan. Ibnu Taimiyah berkata, niat dan ibadah yang tidak didasari dengan ilmu, yang ada hanya kesesatan dan kebodohan. Itu mengapa kita harus berilmu. Mengapa kita harus belajar sebelum beramal? Karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dengan ini, baik itu orang yang masih kecil, anak-anak, muda, dan tua, tidak ada batasan umur bagi kita untuk mencari ilmu. Tidak ada alasan bagi kita untuk berhenti menuntut ilmu, terutama ilmu agama, ilmu yang mengajarkan kepada kita tentang ibadah-ibadah yang benar, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, lalu kepada kita, yang menjadikan ibadah yang kita lakukan itu diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan yang membawa kita ke surga. Insyaallah. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang beruntung, orang yang diberikan oleh Allah kesempatan memperbaiki diri dalam beribadah dan beramal soleh. Amin. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Jika ada salah kata, itu datangnya dari saya pribadi. Kesempurnaan hanya milik Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.